Aduh. Halo semuanya, selamat datang di acara ini. Acara yang membahas tentang segala sesuatu di balik profesi komikus. Kemarin-kemarin banyak sekali pertanyaan kayak, Om, komikus tuh sehari-harinya ngapain sih? Ngatur kerjanya gimana sih? Dapat duitnya dari mana sih? Hal-hal yang nggak pernah diceritain secara detail gitu. Biasanya kan yang diceritain tuh kayak gimana cara bikin gambarnya, proporsi, anatomi, hal-hal yang sifatnya teknis. Nah, oleh karena itu gue coba menghadirkan segmen ini, acara ini, agar mungkin beberapa dari teman-teman ada yang berminat untuk terjun ke profesi serupa, profesi komikus, atau ingin sekedar tahu aja gitu gimana gitu sebenarnya profesi komikus itu gitu. Jadi selamat datang di acara ini. Selamat datang di Insert Comic. Mungkin acaranya bakal kita mulai dari perkenalan dulu kali ya. Siapa sih gue gitu ya? Gue bukan siapa-siapa sih, cuman seorang yang pernah menjalani profesi komikus kurang lebih mungkin 20 tahun. Lama ya, 20 tahun. Iya, jadi di acara ini kurang lebih gue bakal banyak cerita napak tilas lah istilahnya. Jadi mungkin teman-teman bisa yang nonton acara ini punya gambaran gitu tentang hal-hal yang di masa depan tuh kayak apa sih kalau jadi komikus. Bukan narsis ya, tapi ya mungkin bisa berguna untuk membangun semangat teman-teman yang ingin juga terjun ke profesi komikus gitu. Jadi bisa kebayang gitu, oh ternyata komikus tuh gini ya. Ternyata males lah jadi komikus, mendingan gak usah gitu. Ya bisa jadi. Oke, langsung saja ke perkenalannya. Nama saya Ervan Fajar. Umur saat ini 44. Tua ya. Gak kelihatan tua kan? Iya kan? Iya iyalah pakai filter nggak kelihatan. Terus anak udah 2, istri 1, nggak pernah pengen nambah. Sampai sekarang pun masih berprofesi sebagai komikus gitu. Nggak ada pikiran untuk pindah ke profesi lainnya gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya gitu, kok bisa Om memutuskan untuk jadi komikus gitu? Emang dulu profesi komikus umum ya, gampang ya gitu ya. Nah, makanya gue bakal cerita nih awalnya sejarahnya dulu tuh bagaimana. Jadi sejarahnya dulu rasanya sama-sama aja kayak anak-anak kecil sepantaran. Berawal dari kesukaan terhadap gambar, ya kan? Kita semua waktu kecil pasti suka gambar gitu. Cocok mati. Jadi ya sama gitu, gue lu gitu mungkin waktu kecil pasti suka gambar gitu. Cuman mungkin bedanya adalah ketika kita tumbuh dewasa, gue tidak meninggalkan kesukaan gue terhadap gambar gitu, malah justru semakin suka gitu. Beberapa teman kecil yang bareng dulu seneng gambar pun mungkin saat mereka beranjak dewasa menemukan berbagai macam ketertarikan baru yang akhirnya ya mereka tidak terlalu fokus terhadap gambar lagi ya. Oh ya wajar sih sebenarnya kan, masing-masing dari kita punya perkembangan sendiri gitu. Kadang-kadang tertarik kan musik gitu pas tumbuh gitu, pas SMP waktu suka musik, pas SMA suka yang lain lagi gitu, mungkin seperti itu. Sementara gue kagak kemana-mana gitu, jadi situ-situ aja gitu. Iya, jadi gue tumbuh dengan
kesukaan gue terhadap gambar. Tentu saja itu sangat dekat yang main dengan komik gitu. Ya apalagi sih kalau gambar kan paling kalau nggak komik, film animasi, bisa jadi game gitu. Hal-hal yang sangat berdekatan dengan yang namanya gambar. Mungkin ini juga kayaknya didukung oleh apa ya, sifat dan kepribadian gue waktu masih kecil gitu. Kepribadian apaan gitu? Iya, nyokap gue bilang gue tuh dulu celingus gitu, bahasanya beliau tuh bilangnya celingus. Celingus tuh kayak nggak berani ngapa-ngapain gitu kalau sama orang lain. Disuruh ngomong susah gitu, suruh ketemu orang gitu nggak susah untuk bergaul gitu. Apa ya bahasa sininya, bahasa sekarangnya apa? Introvert gitu kali ya. Bahasa kerennya gitu. Celingus. Ingus. Iya, jadi gitu. Gua dulu nggak bisa gitu. Untuk bergaul dengan banyak orang itu sulit. Acara ini aja gue ngomong susah kan, banyak paus-pausnya, diulang-ulang terus. Ya kayak gitu. Jadi nggak mungkin tuh kalau di kelas misalkan guru nanya gitu, anak-anak siapa yang tahu ibu kota Indonesia siapa gitu. Terus gue jawab Jakarta gitu. Nggak pernah, nggak akan jawab gue. Pasti diem aja tuh. Biarin aja orang lain yang jawab. Nah gue dulu tipenya kayak gitu. Nggak bisa untuk berkomunikasi dengan gampang. Nah mungkin karena itu jadi gue lebih bisa fokus, lebih pelampiasannya itu yang gambar gitu. Seneng kalau itu gambar, seneng. Akhirnya ketertarikan gue terhadap gambar dan menggambar itu tumbuh subur. Itu jadi ya mungkin keseimbangan kali yang dikasih yang dari yang atas gitu. Lu nggak suka ngomong tapi ya udah lu gambar aja. Mungkin secara gampangnya kayak gitu ya. Dan itu didukung oleh profesi bokap sebagai Polri, yang mana beliau tuh sering banget pindah-pindah tempat, pindah-pindah kota gitu. Bandung, Kerawang, Majalengka, Purwokerto, Palembang, Timur. Wah gila, itu pindah-pindah terus gitu. Coba tebak dari SD sampai SMA sekolah gue ada berapa? 5, 6, 7 enggak? 12 sekolah dari SD sampai SMA. Ya gitu. Jadi gue nggak pernah punya temen yang langgeng gitu. Satu tahun ganti temen, ganti temen. Jadi kayak makin ini aja, kayaknya makin buruk, bukan buruk ya, makin sulit gue untuk berkomunikasi dengan orang gitu, nggak kelatih. Jadi kurang lebih gitu. Kalau urusan nilai akademis atau rajin sekolah sih gue nggak pernah bermasalah ya. Ya lah bokap polisi gitu, macam-macam bisa dicemplungin di tong lah gitu. SD mah masih rajin belajar rajin, nilai bagus-bagus gitu. Nah dari bokap lah gitu, gue belajar tumbuh dengan lingkungan yang penuh kedisiplinan gitu. Nah nyokap lebih parah lagi disiplinnya. nyokap bokapnya kakek dulu tuh ya, itu benar-benar yang disiplinnya tuh ya kayak orang zaman dulu lah gitu. Masih ya nggak tahu ya gue kenapa ya sekarang jadi nggak terlalu kayak disiplinnya nggak kayak nyokap kayak bokap gitu, nggak nurun gitu, nggak terlalu banyak nurun gitu. Kalau zaman dulu kan orang tua kalau misalkan dipanggil Ervan gitu dalam gitu. Nggak boleh bilang ya ma gitu, nggak boleh, balasnya harus dalam, bilang ya ma dimarahin. Kalau lebaran sungkem itu nggak boleh kita jalan terus sungkem gitu, nggak, jarak 3 meter 4 meter dari porsi sungkemnya eyang lu mesti jalan jongkok gitu, model Jawa yang kayak gitu ya. Gue orang Jawa sebenarnya, Jawa bule. Jadi disiplinnya dididik seperti itu gitu gue gitu ya.
makin makin introvert gak sih di dua kayak gitu. Ya nggak sih, gila. Sekarang sih gue boro-boro ngajarin anak gue disiplin kayak gitu. Gak masuk anak zaman sekarang. Semakin disiplin semakin rebel, kayak rebel. Nah, pintu pertama gue kejeblos di dunia komik adalah pada saat pertama kali gue disuruh belajar membaca. Itu nyokap ngajarin gue membaca kan. Ngajarin membaca apa tuh boring banget kan. Waktu itu masih kelas belum TK udah suruh belajar membaca abjad ya, ABCD dan nah diiming-imingin komik sama nyokap. Waktu itu komiknya kalau nggak salah Denny Manusia Ikan atau apa gitu, gue lupa itu dari majalah apa, tapi komiknya Denny Manusia Ikan, gambarnya keren nih, bagus gitu. Nyokap gue bilang kalau mau tahu ceritanya berarti kamu harus bisa membaca gitu. Ya udah kan semangat, pengen tahu ceritanya, boleh tuh belajar A, B, C, D segala macam sampai akhirnya bisa baca komik itu gitu. Walaupun sedikit-sedikit minta diceritain sama nyokap, tapi di situ awalnya gue semakin tertarik akan gambar gitu. Jadi pertemuan pertama itu jadi belajar membaca gitu. Zaman dulu kan ada kayak komik, ada kayak apa sih dulu, cerita dengerin radio, kaset, sanggar cerita dulu tuh. Jadi kita kalau mau tidur suka didengerin kaset cerita tentang cerita rakyat. Cuman yang komik ini gue penasaran gitu, karena gue pengen baca komik, gue harus bisa membaca. Belajar dari sana. Ya udah lanjut terus. Nah, setelah dari sini ke depannya ya gampang ditebak, udah gue tumbuh sebagai anak yang menyukai membaca komik dan menyukai menggambar juga tentunya. SD tumbuh bersentuhan dengan komik-komik Indonesia pada zamannya gitu. Apa aja ya dulu itu ya. Ya udah majalah Bobo tuh udah pasti tadi. Terus komik-komik yang dijual di emper-emper di pinggir-pinggir SD itu dulu banyak tuh, depan sekolah. Itu kayak ada mamang-mamang jualan komik di pinggir jalannya gitu. Biasanya sebelahnya tukang bubur apa sebelahnya tukang es goyang gitu. Nah, itu biasanya dia jualan komiknya komik neraka gitu. Ingat nggak? Pasti ingat lah, komik neraka, komik Tumaritis, Petruk Jagoan Tumaritis, karyanya Tatang S tuh. Itu yang kayak gitu-gitu dulu. Juga dulu dibeliin bokap Karya Akwasasi, Mahabharata. Nggak lengkap gue bacanya, cuman waktu itu gue baca itu. Nah, ketertarikan gue terhadap gambar semakin diperkuat dengan masuknya era video game. SD itu zamannya Gamebot. Nah itu gue termasuk anak yang senang banget main video game. Gamebot, terus masuk pertama kali konsol itu Atari. Jadi tetangga punya Atari, terus dia ngajak gue main di rumahnya dia kan. Pertama kali gue bersentuh sama home console gitu. Atari gila, canggih banget. Wah gila. Kepala gue meledak gue gitu kayak apa ini? Mainnya pakai joystick gini kan. Atari apa gue lupa serinya. Jadi itu pertama kali gue sangat tergila-gila akan sesuatu di samping komik. Video game. Nah, itu berkembang jalannya bareng gitu, sama suka sama komik sama suka sama video game. Gitu sampai SD SMP pun masih masuk. Cuman gue nggak pernah punya home console gitu, nggak pernah boleh sama bokap gitu. Apaan gitu, ngapain lu kamu, jangan main kamu. Jadi cuman hanya bisa mengiler saja gitu. Pengen punya konsol tuh nggak pernah kesampaian. Jadi paling kalau misalkan hari Minggu itu main di rumah temen, udah gitu doang, main sebentar terus itu pulang, habis itu ngiler.
gitu doang gitu. Saking ngiler-ngilernya kadang-kadang kan sama orang tua suka ini sok-sok bikin perjanjian kan. Pokoknya nanti kalau Ervan jadi ranking 1 beliin Nintendo ya. Bokap nyokap iya iya iya. Dia ranking 1 nggak dibeliin juga gitu. Jadi dari dulu udah emang nggak boleh gitu punya home console tuh nggak boleh gitu. Kamu akan jadi anak bodoh kalau kamu punya konsol gitu. Mungkin gitu kali ya pikirannya bokap nyokap. Jadi sampai SMP itu gue suka game tapi gue nggak punya konsol. Nah, lanjut lagi pada suatu ketika gue sekeluarga pindah ke Jakarta. Jadi gue tinggal di kompleks perumahan gitu. Biasanya kalau kompleks perumahan kan di depannya itu ada pasar atau di pintu utamanya ada pasar sama ada kayak ruko gitu, tempat jualan, ada supermarket kecil, ada ruko-ruko yang lainnya. Suatu hari gue ikut nyokap belanja di minimarket di sana gitu. Nah, terus gue tersasar di sebuah ruko yang dari luar terdengar sangat ramai gitu. Bentar gitu kan, suaranya dari luar gitu. Apa ini gitu? Terus gue masuk ke sana kan. Masuk disitulah gue pertama kali bertemu dengan tempat game arcade center tapi arcade center kampung, tempat dingdong bahasanya, bahasa zaman dulunya gitu. Masuk gitu kan ya, wah apa ini gitu, gambarnya bagus sekali game kayak gini gitu. Zaman dulu kan dingdong gambarnya bagus banget ya dibanding Nintendo, tapi gambarnya jauh lebih bagus. Game-gamenya juga bikin gue anjing, gimana ini caranya bisa kayak gini gitu, kenapa gambarnya bisa bagus sekali gitu. Aku ingin main, gimana caranya gitu. Di depan mesin dingdongnya kan ada tulisan gitu, insert coin. Jadi kalau mau main, gue baru tahu kalau mau main itu lo mesti masukin koin di sana baru dulu bisa main. Makanya judul acara ini Insert Comics. Jadi sebenarnya ini adalah apa tuh, penggabungan gatai antara komik dan game. Sejarahnya di sana gitu, kenapa gue bisa sangat menyukai gambar gitu, karena dua elemen ini pada saat itu gitu. Ya udah tuh, dari situ gue berusaha untuk mencoba main game di dingdong gitu. Walaupun uang jajan gue cuma 100 gitu. Main game dingdong waktu itu ya 100 juga harganya. Jadi lu mau pilih, mau jajan, pulang naik angkot, atau lu pulang jalan, gak makan, tapi bisa main dingdong sekali gitu. Dengan catatan lu gak dipalak sama yang punya di preman di tempat dingdong gitu. Jadi ini sebenarnya adalah curhat bapak-bapak yang hidupnya tumbuh dari komik dan game. Jadi dulu gue punya sumpah kalau gue hanya akan hidup dari kerjaan komik atau mati.